SBMPTN 2023. Kira-kira cara belajar yang efektif gimana sih, Kak? Harus berstrategi dong. Kali ini kita bakal bagiin 5 strategi dalam belajar SBMPTN. Nah, penasaran? Langsung aja kita bahas di video kali ini. Bagi kalian yang lagi cari tryout UTBK dan ujian mandiri untuk masuk PTN, gak usah bingung karena GP Media menyediakan tryout UTBK dan ujian mandiri untuk beberapa PTN ternama di Indonesia. Mulai dari harga 25.000, kalian sudah dapat ribuan soal prediksi, video pembahasan, dan ada kelas online juga loh. Tunggu apa lagi? Yuk daftar sekarang! Halo semuanya, balik lagi di GP Media Channel. Wih, kali ini kita bakal ngomongin SBMPTN lagi nih sahabat GP ya. Nah, kalau misalkan kita ngomongin SBM biasanya yang kepikiran tuh belajar gitu kan. Karena kalau misalkan SBMPTN materinya nih banyak banget yang harus kita pelajari. Saking banyaknya ini nggak bisa nih kita deadline-deadlinean ya untuk belajarnya. Jadi nih sekarang juga udah ada nih Kak ya, salah satu sahabat GP yang nanya, Kak ini gimana dong cara atau belajar yang efektif nih strateginya untuk menghadapi SBMPTN. Karena dia nih takut banget skornya kecil terus habis gitu dia nggak lolos SBMPTN. Wah, seru banget nih kalau udah pada semangat buat belajar SBMPTN. Kalau dihitung-hitung SBMPTN masih ada waktu 10 bulan lagi ya. Tapi yang namanya belajar itu harus dicicil, nggak ada yang namanya sistem kebut semalam. Ya udah deh, sekarang aku mau kasih tahu 5 strategi yang efektif dalam belajar hamil 10 bulan SBMPTN 2023. Kalau kalian belajar yang nggak teratur, nggak ada deadline, nggak ada target, pasti berantakan banget dong. Jadi kita di awal perlu timeline belajar. Timeline belajar ini dikasih rentang waktu dari bulan Agustus sampai dengan bulan Mei. Ini dilihat berdasarkan dari SBMPTN 2022 kemarin. Hal yang paling penting adalah kalian membuat tabel sesuai dengan minggu dan bulannya. Nah, kalau kalian mau buat secara lebih rinci, ini bisa sesuai dengan tanggal ataupun harinya. Itu diperbolehkan dan malah justru lebih bagus. Jangan lupa kalian juga tambahkan target belajarnya. Nah, kalau timeline sahabat GP lihat, ini kita buat dalam waktu per minggu dalam 10 bulan. Untuk jumlah minggunya rata-rata 4 minggu dalam sebulan. Selanjutnya kita bagi target. Ada 3 target. Yang pertama, ada 4 subtes TKA, Saintek maupun Soshum. Yang kedua, ada 4 subtes TPS dan Bahasa Inggris. Yang ketiga, ikut tryout sebanyak mungkin. Nah, kalau misalkan buat yang TKA tadi nih teman-teman, kita bisa bagi lagi ya, bisa pecah lebih rinci lagi target-targetnya. Karena kalau misalkan di TKA kan materinya banyak banget ya. Nah, ini nggak perlu dipelajari semua. Minimal kita tahu 7 bab yang sering keluar nih di SBMPTN untuk masing-masing subtes TKA-nya sendiri. Jadi kalau misalkan kita lebih rincikan lagi, harus ada 7 bab minimal untuk matematika, 7 bab fisika, 7 bab kimia, 7 bab biologi. Nah, ini biasanya untuk rumpun yang saintek atau IPA ya. Terus juga 7 bab sosiologi, 7 bab ekonomi, 7 bab geografi, dan 7 bab sejarah. Nah, ini untuk yang anak-anak rumpun sosum atau yang mau ambil jurusan IPS. Nah, terus tadi kan kalau misalkan teman-teman belajar TKA nih ya, kalian bisa belajar 1-2 bab per subtes dalam 1 minggu di per bulannya. Nah, ini bisa kalian bagi-bagi lah ya untuk seharinya. Kan kalau misalkan seminggu berarti ada 7 hari lah ya. Nah, ini kan bisa 1-2 bab nih untuk masing-masing subtes. Jadi kalau kita rincikan lagi, misalnya hari pertama teman-teman belajar untuk merangkum materi bab 1. Terus hari kedua, hari ketiganya buat latihan soal bab 1. Hari keempat itu buat merangkum materi bab 2. Hari kelima dan 6 buat latihan soal dari bab kedua. Nah, hari ketujuh terakhir ini buat mengulang lagi nih ya dari materinya bab 1, bab 2 dan juga latihan soal dari bab 1, bab 2. Pokoknya teman-teman sesuaikan aja dengan target belajar di TKA tadi. Untuk TPS dan Bahasa Inggris, itu cukup kita latihan secara umum per subtes karena materinya lebih komprehensif. Dari mulai penalaran umum atau PU, pemahaman bacaan dan menulis atau PBM, pengetahuan dan pemahaman umum atau PPU, pengetahuan kuantitatif, dan Bahasa Inggris. Jadi pada bulan Agustus, Oktober, Desember, dan Februari kita belajar full TKA.
pada bulan September, November, Januari, dan Maret kita full belajar TPS. Bulan April kita pakai untuk mengulang materi dan latihan soal TKA dari bab 1 sampai 8. Lalu bulan Mei kita pakai untuk latihan soal TPS dan bahasa Inggris. Terus nih teman-teman, jangan lupa juga ya, selanjutnya kita harus sering-sering ikut tryout. Nah, tryoutnya ini bisa kita pakai juga selang-seling nih ya waktunya. Jangan sampai kebanyakan tryout juga sih sebenarnya gitu kan, takutnya kan materinya belum siap. Nah, buat tryout ini kita kasih di waktu-waktu yang ketika teman-teman nih udah belajar materi dengan cukup gitu ya. Dari mulai bulan September, terus juga bulan November, bulan Januari, bulan Maret. Nah, ini ada tryout untuk minggu keempatnya. Terus buat di bulan Mei itu ada di minggu kedua dan minggu keempat juga untuk ikutan tryout. Pokoknya sebanyak-banyaknya teman-teman usahakan untuk selang-seling ikutan tryout ya. Nah, terus kalau misalnya tadi kita ngomongin tentang yang target TKA dan TPS nih, kalau yang TKA ini dalam 1 minggu per bulan itu cuma bisa kita belajar 1 sampai 2 bab aja ya teman-teman ya per subtes TKA-nya. Kalau misalkan yang TPS dan bahasa Inggris itu dalam seminggu kita bisa langsung belajar 2 subtes, karena kan kalau TPS nggak ada bab-babnya ya. Nah, ini bisa 2 subtes langsung, kecuali PK mungkin. Kalau yang pengetahuan kuantitatif kan agak mikirnya banyak ya, jadi itu kita sisihkan aja sendiri gitu untuk belajar PK. Dan jangan lupa juga kalau tingkat kesulitan untuk soal UTBK SBMPTN itu tinggi banget. Jadi teman-teman harus mulai sering latihan soal dari sekarang. Wah, seru banget, udah rapi nih timelinenya. Kalian bisa banget jadiin ini sebagai pedoman untuk SBMPTN nanti. Buat kalian yang masih bingung bab mana aja nih yang sering keluar di soal-soal bab TKA, kalian bisa banget cek di video-video kita sebelumnya. Oke. Nah, strategi kedua, kita harus punya target dalam latihan soal nih Kak. Saking banyaknya tipe-tipe soal di UTBK SBMPTN, jadi kita harus sering-sering latihan nih biar bang soalnya semakin banyak. Nah, ini kita punya 4 target dalam belajar TKA. Yang pertama, kita harus mempelajari 2 bab dalam 1 minggu per bulan. Yang kedua, minimal kita mengerjakan 50-100 soal per minggu. Yang ketiga, kita harus mempelajari dan memahami materinya. Yang keempat, kita harus mengulang sampai hafal dan terbiasa. Nah, itu untuk target yang TKA nih ya sahabat GP ya. Selanjutnya kita bahas untuk target yang TPS dan juga bahasa Inggris, karena ini juga harus ada targetnya kan. Nah, untuk yang TPS ini karena dia nggak ada bab-babnya, jadi dalam 1 minggu teman-teman belajar tentang materi dasar dari latihan soal yang ada di TPS. Terus yang kedua, teman-teman juga harus ngerjain minimal 50-100 soal juga ya. Jadi ini masih sama ya untuk jumlah soalnya. Terus yang ketiga, nah yang agak beda sedikit karena ini lebih banyaknya latihan buat TPS, teman-teman harus tahu nih ya tentang bentuk-bentuk soalnya yang unik. Nah, kalau misalkan kita udah tahu bentuk-bentuk soal yang unik, jadinya kita punya strategi. Nah, ini untuk yang keempat nih ya. Targetnya adalah teman-teman punya strategi untuk jawab soal secara tepat dan juga cepat gitu. Jadi lebih efektif lagi untuk ngerjain UTBK, apalagi yang waktunya ini sangat terbatas. Nah, terus nih teman-teman ya, karena ini kebanyakan latihan baik yang TPS ataupun yang TKA ini, teman-teman juga bisa banget untuk mulai cari-cari latihan soal, bisa pakai buku-buku ya yang sangat mendukung UTBK atau juga belajar dari media sosial. Nah, salah satunya teman-teman bisa cari-cari video pembahasan untuk belajar UTBK dan bisa juga belajar dari GP Media dong pastinya. Bener banget nih, kalian juga bisa ikut bimbel online ataupun offline yang fokus ke UTBK. Salah satunya ikut kelas online GP Media. Oke, jadi ini strategi yang kedua. Kita lanjut ke strategi ketiga nih Kak. Kalian harus ikut tryout sebanyak-banyaknya. Kalian bisa banget ikut tryout online maupun offline. Seperti timeline yang tadi kalian lihat, tryout itu tidak pernah ketinggalan. Gunanya tryout itu untuk menguji kemampuan kita dan mengetahui kemampuan kita itu sampai di mana. Kalian bisa banget nih ikut tryout 2 bulan sekali. Dan kalau udah semakin dekat, kalian bisa ikut ya minimal sebulan sekali lah ya. Jangan lupa cari tryout yang ada pembahasannya biar kalian bisa pahamin. Nanti kalian pelajari nih materi yang belum bisa kalian kerjakan dan kalian tulis di jurnal. Di akhir pastiin lagi berapa skor tujuan kalian. Kalau belum mencapai target, diusahakan terus ya sampai mencapai target. Bener banget nih, jangan sampai teman-teman keasikan belajar habis gitu malah lupa sama targetnya ya.
Jadi nih teman-teman, kalau misalkan nanti udah ikutan tryout semuanya, kita masuk ke strategi yang berikutnya nih ya. Ini tadi kan udah disinggung soal jurnal belajar. Jadi ini teman-teman perlu banget untuk bikin jurnal belajar. Oh ya, karena tadi kan kita ngomongin tentang manajemen waktu nih ya untuk UTBK ya, kan waktunya singkat banget. Jadi semuanya itu harus teratur. Nah, jurnal belajar ini adalah salah satu strategi biar kita nih belajarnya teratur dan terarah sesuai dengan strategi UTBK pada saat pelaksanaan nanti ya. Di jurnal belajar ini teman-teman masukin tuh semua perkembangan kalian saat belajar UTBK. Yang pertama nih, kalian bisa banget masukin biodata kalian. Nah, biar lebih termotivasi, isinya nggak cuma nama doang ya, tapi masukin juga kalian mau masuk jurusan apa, univnya kemana, terus ya bolehlah masukin motivasi atau quotes gitu ya, atau mau tempelin gambar univnya juga boleh. Terus yang kedua, tadi timeline belajar yang di awal teman-teman bisa masukin juga di jurnal belajar, jadi nggak lupa gitu ya timelinenya. Sama yang ketiga juga target-targetnya tadi dimasukin juga biar nggak lupa. Terus yang keempat, rangkuman materi dari yang TKA nih, 7 bab yang sering keluar. Terus juga rangkuman materi dasar untuk TPS dan bahasa Inggris. Terus tadi kalau misalkan kalian udah belajar latihan-latihan atau dari tryout ada soal yang masih dirasa sulit banget, bisa juga itu ditaruh di jurnal belajar. Jadi pas kalian latihan lagi nih soal yang sulitnya, nanti ya lama-lama kan kebiasaan ya. Kalau misalkan udah dirasa bisa, ya boleh dihapus dari jurnal belajar ya, diganti lagi sama soal yang sulit yang lain ya. Sama terakhir, itu bisa juga teman-teman masukin perkembangan tryoutnya. Jadi tryoutnya nih skor tujuan kalian berapa, terus tryout yang udah kalian ikutin nih skornya naik atau turun gitu ya. Kalau misalkan turun kan berarti ada yang salah nih gaya belajarnya, bisa teman-teman mulai lagi dari awal. Jurnal belajar ini bisa kalian buat semenarik dan serapi mungkin biar enak dibacanya. Buat target yang sedetail mungkin dan jangan sampai hilang ya. Terus kalian bisa mengevaluasi target dan cara belajar supaya nggak keteteran. Sangat dianjurkan juga nih jurnal ini kalian tulis tangan biar lebih ada effortnya. Tapi kalau kalian mau soft file juga boleh kok, biar lebih mudah dicek juga. Nah, ada strategi apa lagi nih Kak? Oke, ini strategi terakhir kali ya. Strategi terakhirnya teman-teman bisa langsung ikut grup diskusi. Nah, kalau misalkan grup diskusi ini gunanya sebenarnya sih, kalau misalkan kalian dengar pepatah nggak sih, kayak kalau kita temenan sama orang yang kerjanya di toko parfum, pasti kan kita kebagian wanginya gitu ya. Nah, ini juga sama di SBMPTN. Kalau misalkan kita pengen ambis belajar, pasti harus deket-deketnya sama orang-orang yang juga ambis belajar untuk UTBK. Nah, masuk ke grup diskusi ini teman-teman bisa mulai dari yang pertama, cari-cari info dulu aja. Di mana sih adanya grup-grup pejuang UTBK atau SBMPTN? Biasanya sih bisa kita dapat dari WhatsApp atau juga ada dari Telegram ya. Jadi bisa tuh teman-teman join. Terus nanti yang kedua, kalian ambil informasi-informasi terupdate-nya dari grup tersebut. Biasanya ada yang nge-share info tentang SBMPTN ataupun latihan-latihan soal. Jadi kalian bisa ya nambah bank soal juga sebenarnya dari grup diskusi itu ya. Terus selanjutnya, nah teman-teman kalau misalnya nanti udah masuk grup-grup ini, bisa juga ditambahin lagi belajar dari e-book ataupun buku-buku TBK tadi ya. Tapi belajarnya kan karena misalkan kalau di grup kan nggak mungkin sendiri ya, jadi bisa sama yang lain juga tuh ya. E-booknya bisa didapat dari orang lain juga. Nah terus selain belajar dari e-book, teman-teman juga bisa cari lagi tadi ya video-video pembahasan. Pokoknya informasinya tuh banyak banget kalau misalkan kalian tuh masuk ke grup diskusi. Grup diskusinya juga ini sebenarnya nggak harus online sih ya. Kalau misalkan kalian punya temen di sekitar kalian gitu ya, pengen belajarnya offline, bisa juga gitu ya. Pokoknya punya kelompok belajar lah intinya. Dan hal yang paling sederhana adalah dalam kelompok itu kita bisa berbagi semangat. Jadi kalau misalkan males-malesan ya ada yang nyemangatin gitu ya untuk belajar lagi UTBK. Nah, ini dampaknya bagus banget nih buat kalian biar nggak ngerasa berjuang sendirian, apalagi buat kalian yang nggak bisa belajar sendiri. Di saat kelas 12 kalian pasti banyak banget nih kegiatannya. Dari mulai akademik belajar, tambahan sekolah, atau mungkin yang udah ngikuti banyak les, ataupun ikut non-akademik seperti ekstrakurikuler ataupun organisasi sekolah. Kesibukan kalian ini bisa membuat kalian kewalahan nih, malah bisa membuat kalian keteteran dan mungkin lupa sama target SBMPTN kalian. Nah, biar gak lupa, grup diskusi ini bisa dijadikan solusinya. Karena setiap waktu pasti ada yang ngingetin kita untuk belajar ataupun ngajak belajar bareng.
Nah jadi kayak gitu nih teman-teman, kalau misalnya kita makin nunda-nunda terus ya, terus deket ke deadline, jadinya kan kita targetnya malah makin ya nggak jelas gitu ya, nggak teratur. Nah ini kalau misalkan kita ulas balik lagi, jadi sebenarnya strategi yang paling penting tadi kan teman-teman tuh bikin dari mulai timeline belajar, mulai disusun dari sekarang ya, targetnya juga untuk latihan-latihan soal mulai dipilih-pilih. Terus juga buat teman-teman yang mau ikutan tryout bisa dicari tahu dari sekarang ya, tryoutnya bisa ikut di mana aja. Habis gitu bikin jurnal belajarnya, tadi semua informasinya dimasukin ke situ. Terus juga bisa langsung ikutan grup diskusi belajar. Nah ini adalah strategi yang efektif lah buat kalian mempersiapkan SBMPTN apalagi di H-10 bulan. Semakin kalian menunda, maka strateginya bisa jadi kurang maksimal nih. Dan nantinya target yang harus dicapai makin menumpuk di akhir. Jadi yuk stop mager mulai sekarang. So sahabat GP, ini aja untuk video kali ini. Semoga bermanfaat and see you on the next video.